Ya. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, silakan Adit untuk memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mulai ya. Ya. Insya Allah dengan doa kita hari ini bisa membukakan pintu pikiran kita agar materi yang kita terima hari ini bisa masuk dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Amin. Oke, setelah itu ada yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua ya? Jadi hari ini hadir semua. Kira-kira kamu di kelas ini coba cek kebersihan kelas. Apakah kelasnya sudah bersih? Bersih. Yakin sudah bersih? Ya. Sudah bersih ya? Ya. Kerapiannya, coba berdiri dulu. Yang belum rapi, coba dirapikan. Ayo berdiri dulu. Siapa yang belum rapi, coba kemejanya dirapikan. Ayo dirapikan dulu ya. Ya. Sudah rapi? Yang perempuan sudah rapi? Ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran, pernah ingat tidak materi sebelumnya? Ada ingat materi sebelumnya? Tentang kestabilan atom. Di kestabilan atom berarti kamu sudah ingat bahwa di setiap atom itu harus stabil. Oke, kira-kira mengapa ini ya? Mengapa garam itu bisa larut dalam air? Ada yang tahu? Ayo adik Hilda, kira-kira kenapa garam bisa larut dalam air? Karena air adalah Bisa berdiri? Oke, karena air kenapa? Karena air adalah pelarut polar yang menarik ion-ion penyusun garam, yaitu ion natrium dan ion klorida, sehingga memisahkan mereka dari struktur kristalnya. Oke, jadi karena intinya karena karena NaCl atau garam itu apa? Bisa larut dalam air dan terionisasi sempurna. Yang kedua, pertanyaan kedua saya, kira-kira kenapa air itu tidak menghasilkan listrik yang murni? Ada yang tahu? Oke, adik Ramdan, kenapa kira-kira? Karena air itu netral, jadi ketika air tidak menerima atau karena air ketika arus listrik mendatangkan dia akan memantulkan atau tidak menerima. Oke, jadi ketika arus listriknya kan namanya yang menghasilkan arus listrik berarti harus ada ion positif dan negatifnya, harus terurai secara bebas. Sedangkan air itu tidak terurai secara bebas di dalam larutannya, sehingga air tidak menghasilkan listrik secara sempurna atau lebih dikatakan murni. Kenapa? Air bisa menghasilkan listrik loh, tapi kenapa kalau biasanya kamu lihat tidak menghasilkan, dia harus tutup. Ya. Pembangkit listrik kan, masih ingat pembangkit listrik, kincir angin,
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Siswa dapat memahami. Satu orang? Kamu tanya apa? Itu tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami ikatan kimia dalam kaitannya dengan interaksi antar partikel materi dan sifat fisik materi. Oke. Jadi kamu dituntut untuk memahami ikatan kimia yang berkaitan dengan interaksi partikelnya beserta sifat fisik materinya. Jadi ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Terus untuk indikatornya, ayo yang pernah buat sertifikat apa indikator yang dibawanya yang ingin dicapai? Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikatan kimia, yaitu ionik, kovalen, dan logam berdasarkan konfigurasi elektron unsur-unsur dan Oke, jadi kalian dituntut mampu mengidentifikasi ikatan ion kovalen dengan logam berdasarkan konfigurasi elektron unsur-unsur pembentuknya. Jadi itu yang dituntut untuk kalian buat hari ini. Bisa dipahami sampai di situ tujuannya? Insya Allah di tujuan ini kamu bisa capai ya. Agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya, saya ada video. Kita nonton video sebelum masuk. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi.
dengan garam. Garam. Kira-kira yang kamu kaitkan dengan pertanyaan ini bagaimana? Jika dikaitkan, ayo. Apa? Ramdan? Dari kehidupan sehari-hari? Jadi proses pembentukannya bagaimana? Ayo. Siapa yang bisa? Bisa? Oh, kamu nggak bisa. Yang lain? Di belakang, adik? Melantika? Oke, ayo Melantika. Kira-kira kenapa? Yaitu untuk menentukan jenis ion atau kation atau anion dari unsur elektron, kita perlu membandingkan jumlah elektron dengan jumlah proton dalam atom. Jika jumlah elektron lebih banyak dari proton, maka atom tersebut akan menjadi ion negatif atau anion. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih sedikit dari proton, maka atom akan menjadi ion positif atau kation. Oke, berikan aplaus untuk jadi jelas ya, ada hubungannya dengan anion dan kation. Apa anion? Yaitu bersifat negatif. Sedangkan kation bersifat apa? Positif. Jadi kita belajar ionik dengan kovalen dengan logam, berarti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Jadi di konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan mana jenis yang kovalen, yang ionik dengan yang logam. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga adalah ikatan logam. Apa itu ikatan ion? Sebelum kita berangkat ke tiga ikatan ini, kita perlu ketahui dulu apa ikatan kimia. Ada yang tahu ikatan kimia? Apa ikatan kimia? Oke, ayo. Ikatan kimia adalah kaitan menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi Menjadi lebih stabil. Jadi antara ion-ion itu ada gaya tarik menarik di dalamnya. Itu yang dinamakan dengan ikatan kimia. Jadi di dalam ikatan kimia kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Ikatan ion itu terbentuk karena ada apa? serah terima. Oke, serah terima elektron di dalamnya. Contohnya apa? Yang kamu makan tiap hari apa contohnya? Garam. Garam. Oke. Garam itu ada kandungan di dalamnya. Apa kandungan di dalamnya? Na dengan Cl. Na dengan Cl berarti apanya? Na-nya bersifat apa? Positif. Oke. NaCl berarti menghasilkan dua atom yang dimana Na dengan Cl. Mana yang bermuatan positif dan mana yang bermuatan negatif itu tergantung Na-nya nomor atomnya berapa dulu. Itu yang kamu tahu. Berapa nih? Oke. Na karena nomor atomnya 11, ketika kita buat konfigurasi elektron berarti 2881. Kalau Cl berapa? 12. Berarti 2. Yang perlu kamu ketahui, berarti golongan 1, 2, 3, dan 4 itu lebih dominan melepaskan elektronnya ketimbang dengan golongan 5, 6, dan 7. Karena 8 itu sudah stabil. Stabil. Oke. Jadi sel berarti golongan berapa? Golongan 7. Sehingga golongan 7 lebih dominan apa tadi saya bilang? Hah? Melepaskan. Menerima. Menerima. Menerima.
Berarti ini melepaskan, kalau dia melepaskan berarti jadi Na plus. Sedangkan ini Cl minus. Kenapa Na plus? Karena dia melepaskan berapa elektron dilepaskan? Satu. Sehingga dia ditulis plus. Paham ya? Na plus, kenapa dia dikatakan Na plus berarti melepaskan satu elektron. Kalau Cl min berarti menerima satu elektron. Oke, jadi inti dari ikatan ion apa? Serat terima Elektron. Elektron. sehingga Na plus tambah Cl min itu hasilnya NaCl. NaCl. Inilah yang kamu makan setiap hari. Garam. Apa? Garam. Yang kedua. Apa yang kedua? Air. Apa yang kedua dari ikatan ion? Kovalen. Ikatan kovalen. Ada berapa ikatan kovalen? Ada berapa ikatan kovalen? Ada 4. Ada 4. Apa salah satunya? Salah satunya ikatan kovalen itu pertama rangkap tunggal. Oke. Tunggal. Terus yang kedua? Rangkap 2, Rangkap 2. Yang ketiga? rangkap 3, Terus? dan koordinasi. Koordinasi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tunggal, kedua rangkap 2, ketiga rangkap 3, dan keempat ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada 4 ya. Kita pahami satu persatu. Yang pertama, apa yang pertama? Ikatan tunggal berarti dia hanya memiliki satu ikatan. Ya. Ini bisa dibilang satu ikatan, tapi dia tidak terjadi ikatan kovalen. Kenapa? Karena NaCl konsepnya hanya menerima dan melepaskan. Beda dia dengan ikatan kovalen yang tunggal, karena dia namanya adanya pemakaian bersama. Ingat kan? Kovalen itu berarti terjadinya pemakaian bersama pasangan elektron. Ada pemakaian bersama di dalamnya. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya. Ada yang tidak mengerti? Paham? Oke, bisa dipaham ya. Karena adanya pemakaian bersama, berarti kalau ditunggal berarti hanya satu-satu. Ya. Paham ya? Ada satu pasangan elektron di dalamnya. Satu. Kalau rangkap 2 berarti ada 2. Berarti ada 2 pasang. Ini satu pasang. Berarti ini ada 2 pasang. Terus yang terakhir itu ada 3 pasang. 3 pasang. Sedangkan yang keempat koordinasi. Kenapa koordinasi? Karena dia pemakaian bersama terjadi, hanya salah satu yang menyumbangkan pasangan elektronnya. Hanya salah satu ya. Bukan kayak yang 3 ini. Kalau yang 3 kan sama-sama. Ya. Kalau yang dari satu memberi, yang dari satu juga memberi, sehingga adanya pemakaian bersama. Beda dia di kovalen koordinasi. Kalau di kovalen koordinasi berarti hanya salah satu. Contohnya, di Ramdan mau beli kue, ini ya, mau beli kue 2. Terus dia lihat Ilwan tidak makan, berarti diberi ke Ilwan. Jadi adanya pemakaian bersama atau adanya saling makan bersama, saling makan bersama. Bisa dipahami sampai situ? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut ke ikatan logam? Ya? Coba contohkan bagaimana struktur dari ikatan kovalen koordinasi. Oke, ikatan kovalen koordinasi. Contohnya apa? SO3. Kovalen koordinasi.
8. 2 6. SO3 berarti ini sama-sama kekurangan berapa? Kekurangan 2. Kalau dia kekurangan 2, ketika kita gambar struktur Lewisnya yang menjadi pusatnya adalah S1, 2, 3. Kurang 2 kan? Ya. Ketika O menyumbangkan, oke, bisa dilihat di sini. S elektron valensinya 6. 6 berarti dia menyumbangkan 2 ke O. O juga menyumbangkan 2 ke S. Ketika di sini lebih atau kurang? Lebih ya? Sehingga kelebihannya yang di sini itu merupakan elektron bebas. Sehingga di sebelah itu masuk di sini. Saling menyumbang atau tidak? Saling menyumbang atau tidak? Ini ya kovalen koordinasi namanya. Kovalen koordinasi itu berarti hanya salah satu yang menyumbang. Hanya dari O. Hanya dari O kovalen koordinasinya. Sedangkan di yang lain itu saling memberi. Yang O ini hanya diberikan ke O yang sebelah, tapi O yang sebelahnya tidak memberikan ke O-nya. Oke, bisa dipahami sampai
karakteristik dari ikatan ion itu seperti apa? Ada di situ ya? Ya. Untuk kelompok 2. Di kelompok 2 berarti kamu dituntut untuk memaparkan presentasimu dalam bentuk diagram. Jadi ikatan kovalen itu yang kamu gambar diagramnya. Dan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, 3 dan koordinasi. Itu yang kamu gambarkan di dalam karton. Terus untuk kelompok 3. Kelompok 3 berarti apa? Ngapain kelompok 3? Buat model apa? Model sederhana dari ikatan logam dari plastisin. Jadi kamu buat lautan ionnya, lautan elektronnya dari ikatan logam. Dan kelompok terakhir itu buat poster. Poster ya. Posternya itu saya tidak tuntut dalam bentuk digital, tapi kamu bisa buat gambaran kamu. Gambaran silahkan kamu gambar di karton, gambarannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan digambarkan di karton itu. Bisa? Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ayo silakan dikerjakan. Ya. Iya, silakan ditulis nama kelompoknya di lembaran LKPD-nya anggota Ibu. Iya, dengan anggotanya. Silakan dibaca langkah-langkahnya ya untuk yang membuat produk lautan elektron ya. Ini sudah dibuat apa? Tulis nama Ibu. Sudah tahu apa yang mau dibuat? Iya. Penjelasan terhadap bangsa ini. Ini sudah sampai di mana? Penjelasan. Sudah buat tabel ya? Jadi sebelah sini itu katanya. Ya, sebelah sini karakteristiknya ya. Sebelah sebelahnya komponen dan boleh dimana nih? Jangan lupa nama kelompok dari sini. Siapa yang mau presentasi? Saya
dijelaskan oleh setiap supaya dia kelompok yang memaparkan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ini sudah sampai kan? Ini apa yang namanya? Oh, lautan elektron. Jadi ada ilustrasinya, ada lautan elektron yang ini warna apa yang untuk elektronnya? Warna biru. Yang lain? Untuk muatan positif dengan negatif mana yang kuat? Buat muatannya. Boleh silakan warnain warna-warni. Plus tahu plus? Silakan kamu pakai tutup gigi. Pakai tutup gigi untuk menandakan plus dengan S-nya. Buat plus, iya. Nomornya satu, berarti elektronnya satu. Otomatis dia kamu gambar di sini. Jadi dari warna ya. Ya. Di sini ada yang tidak dipahami? Apa? Menggunakan tabel itu gimana Ibu? Menggunakan tabel? Apakah ada ilustrasi Tidak, kamu bikin poster saja. Posternya itu dibuat seperti tabel. Di dalam tabel itu kamu tulis perbandingan sifat dan tingkat senyawanya. Umpama kamu bikin tabel toh? Nah, posternya itu kamu gambar. Umpama pertama ikatan ion. Yang ikatan ion sifatnya seperti apa? Ada sifat, bagian pertama sifat, bagian kedua aplikasinya, baru jenisnya. Itu yang kamu tulis. Terus untuk yang posternya itu kayak tentang saya sempat singgung itu kayak garam, itu kamu gambar stick notes-nya. Amin ya? Jadi garamnya seperti apa, ikatannya bagaimana, itu kamu gambarkan. Seperti contoh yang kamu lakukan. Bisa? Iya. Oke, bisa dipahami sampai situ? Berarti apa nak? Tadi tinggal kamu masukkan
Coba gini sebentar. Iya, begitu. Maksudnya
Kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua, tiga, kelompok keempat, sementara ya. Proses dulu. Ayo saya beri waktu 5 menit lagi ya supaya segera menyelesaikan gambarannya. Kelompok 4 lagi apa? Ikatan logam? Bukan. Ayo, 5 menit lagi.
Ambil posisi yang bisa, yang ada ruang geraknya. Ambil posisinya ya. Iya, boleh? Saya mulai ya. Ya. Oke, namanya. Please welcome the new performance by Takupas Dance Group. Di sini. Tidak, ayo semangat.
Karena kita telah SDP, berarti kita siap untuk presentasi. Kita cabut dulu atau saya tunjuk? Tunjuk. Yang siap dulu, siapa yang siap untuk presentasi dulu? Kami. Belum, Pak? Oke, kita daftar saja kelompok 1, 2. Ayo, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan hasil presentasi kami, hasil kerja dari kelompok kami. Jadi untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Aulia Dahlan sebagai moderator. Saya Farid Fauziari. Saya Nurana Laki Launo. Baik, untuk materi pertama, sifat fisik atau ikatan ion itu akan dibacakan oleh Nur Najwa Telaun. Pembentukan terjadi karena ada gaya tarik menarik antara ion-ion bermuatan berlawanan atau kation anion. Terbentuk ketika suatu atom atau biasanya logam kehilangan elektron dan menjadi kation dan atom lain. Misalnya biasanya non-logam menerima elektron dan menjadi anion. Yang kedua akan dibacakan oleh Fahril. Yakni gelar titik ini. Lele. Lele dan ini. Umumnya tinggi karena gaya tarik menarik Yang lain coba elektrostatik bantu. yang kuat antara ion-ion membutuhkan energi besar untuk diputus. Pelarutan dalam air umumnya larut dalam pelarut polar seperti air karena molekul air dapat mengelilingi dan memisahkan ion-ion tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Salsabila Urus. Daya hantar listrik. Kata dia umumnya tidak menghantarkan listrik, namun lelehan atau larutan ikatan ion dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bebas dan gerak. Rakuan umumnya rapuh karena struktur ion dapat kecil jika terjadi pergeseran makanan yang besar menyebabkan pengakat antar muatan sejenis. Oke, baik. Selanjutnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rina Yehani. Yang pertama, garam dapur atau NaCl adalah contoh senyawa ionik yang terbentuk dari kation antara natrium atau Na+ dan klorida Cl-. Garam dapur digunakan dalam memasak dan sebagai bumbu makanan. Yang kedua, pembersih dan deterjen. Beberapa pembersih dan deterjen mengandung senyawa ionik yang membantu dalam membersihkan permukaan dan menghilangkan kotoran. Yang terakhir, baterai menggunakan reaksi kimia yang melibatkan ion-ion untuk menghasilkan energi listrik. Baik teman-teman, selanjutnya contoh senyawa yang akan dibacakan oleh Maya Nur.
atom natrium Na. Atom natrium Na melepaskan elektron pada deteksi untuk membentuk ion Na plus kation dengan gas moleknya. Tidak usah tertawa. Nak presentasinya ke sini. Atom klorin atau Cr menerima satu elektron dari atom natrium untuk membentuk ion Cr atau anion seperti gas mulia argon. Baik, teman-teman. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kami mengerjakannya dalam bentuk tabel. Dan inilah hasil dari diskusi kami. Teman-teman bisa lihat. Dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab atau sekedar saran. Untuk itu dipersilakan untuk teman-teman. Oke, baik, mungkin tidak ada. Baik, terima kasih untuk teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk kelompok 2. Kelompok 2, silakan hasilnya dipresentasikan dalam bentuk diagram. Simpel tapi jelas ya. Jelaskannya simpel tapi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ikatan kovalen. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ali, dan di samping kiri saya yaitu rekan-rekan saya. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Pertama yaitu adalah ikatan kovalen terbagi menjadi 4. Ada kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Contoh dari ikatan kovalen tunggal yaitu adalah H2. Sini kita ketahui bahwa H itu memiliki 1 atom. Maka dengan kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, yaitu H1 kita bertanda X dan H-nya 1 juga dan bertanda titik. Jadi maka digambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Jadi H dengan arah panah H itu adalah pasangan 1 elektron. Selanjutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya O2. O itu memiliki 8 atom. Yang seperti kita lihat bahwa dengan gambar struktur Lewisnya yaitu O ada 6 elektron bebas, ada 4 elektron bebas dan 2 yang kita pasangkan seperti pada gambar ini. Selanjutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 3 yang di pada bawah ini, yaitu N2. N itu adalah 7 atom dengan kita gambar struktur Lewis seperti pada gambar berikut, seperti pada gambar ini. Contohnya itu ikatan kovalen koordinasi, yaitu contohnya H2O tambah H+, direaksikan menjadi H3O+. H itu 1 dan O itu 8. Maka dengan kita gambarkan struktur Lewisnya menjadi seperti pada gambar ini, yaitu H dengan O. Oke, kesimpulan yang kami dapat, ternyata sesi tanya jawab kepada kelompok lain atau saran dari kalian kami persilakan.
Karena tidak ada yang menjawab, maka kami akan menyimpulkan pada materi ini, yaitu adalah ikatan kovalen merupakan sebentuknya akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non-logam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa untuk kelompok selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kami bicarakan. Oke. Untuk materi untuk penjelasannya, yang pertama ikatan kimia yang dijelaskan oleh ikatan logam yang dijelaskan oleh Atom logam mempunyai keelektronnegatifan rendah. Artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron keluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam isi-isi logam dan bebas bergerak di antara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antar muatan atau plus, logam dan muatan atau minus dari elektron akan menggabungkan isi-isi logam tersebut. Tarik menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam. Oke, itu tadi penjelasan dari ikatan logam. Berikutnya ada beberapa sifat-sifat logam. Untuk logam, dipersilakan, Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar yang terdiri dari beberapa elemen. Yang warna biru ini itu adalah lautan elektron. Di atas lautan elektron tersebut ada 8 atom yang bermuatan positif. Kemudian di sini ada 7 titik, itu menjadi garis penghubung antara atom-atom satu dari satu atom lainnya. Penghubung ini adalah bersifat elektron bebas. Baik, itu penjelasan dari sifat-sifat logam. Berikutnya langkah-langkah. Sedangkan Oke, baik, jadi itu sifat-sifat logam. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi ketambahan di sini kami mengerjakan dengan pola sederhana dengan menggunakan plastisin. Oke, baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok terakhir. Nah, dijelaskannya secara singkat saja. Lihat.
agar tidak ada yang keliru ataupun salah dalam menanggapi kalian. Oke, baik, sebelum mulai itu alangkah baiknya kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijan Kamedian, saya moderator yang bertugas sebagai moderator di kelompok ini. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang ikatan ion dan ikatan kovalen yang akan dibacakan oleh Milantika Tahir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ikatan ion. Yaitu tugas kami kelompok 4 di sini yaitu membuat poster yang membandingkan sikap atau contoh senyawa unsur dan aplikasi kedua jenis ikatan ini. Yaitu ini contoh dari senyawa atau unsur dari ikatan ion. Dan yang di bawah saya akan membacakan senyawa atau unsurnya, yaitu senyawa ion atau ion positif atau yang disebut dengan kation dan ion negatif atau anion tersusun secara teratur membentuk struktur isi kristal. Adanya elektrostatis yang kuat pada senyawa ion menyebabkan senyawa ion dilarutkan dalam air. Contoh dari ikatan ion yaitu garam dapur atau NaCl. Na melepaskan satu elektron dan menjadi Na+, sedangkan Cl menerima elektron tersebut atau Cl-, seperti gambar di sini. Teman-teman bisa membedakan kenapa NaCl itu melepaskan karena NaCl melepaskan satu karena dia melebihi dari satu. Kalau misalkan Cl-nya plus itu yaitu dia menerima karena kekurangan satu elektron. Selanjutnya ini adalah gambar garam atau yang disebut dengan NaCl. Itu teman-teman yang di kehidupan sehari-hari kita. Dan sifat-sifat ikatan ion seperti keras namun rapuh, larut dalam air tetapi tidak larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik, serta dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan atau larutan. Ikatan ion di berbagai aplikasi seperti industri, elektron, pertanian, dan farmasi. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang ikatan ion. Selanjutnya untuk ikatan kovalen yang akan dijelaskan oleh Sindan Kilata. Ikatan kovalen yaitu senyawa kovalen. Senyawa kovalen merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Contohnya H2O atau air. Sifat-sifat ikatan kovalen yaitu ada beberapa. Yang pertama, mudah menguap. Kedua, titik didih dan titik lele rendah. Ketiga, karbon dioksida atau minuman ringan atau dengan hidrogen monoksida seperti air biasa atau air susu. Baik, itulah pemaparan dari kami. Selanjutnya itu adalah baik. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi intinya ikatan ion adalah serat terima elektron. Kovalen berarti adanya pemakaian pasangan elektron. Sedangkan yang terakhir ikatan logam terjadi karena adanya
saya dapat simpulkan bahwa ada 3 dalam ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion adalah serah terima elektron, yang kedua adalah ada ikatan kovalen, yaitu pemakaian pasangan elektron, dan yang ketiga ada ikatan logam, yaitu yang terdapat di dalamnya ada logam sehingga bisa menyatukan logam dan logam. Dalam ikatan kovalen terdapat tiga